Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiska Putri, mahasiswa Universitas Yasi Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji-uji SPSS untuk data primer yang pertama statistik deskriptif, lalu ada uji kualitas data. Uji kualitas data ini terbagi dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, ada uji T dan uji F, dan uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam peneliti dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil. Uji validitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Sekarang kita akan menguji reliabilitas dan validitas. Sebelumnya di sini ada modul untuk di sini modul untuk data kuesioner primernya ada metode penelitian. Nanti kita akan menguji uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Ini ada kisi-kisi angkat penelitiannya, ada variabel kemandirian belajar, indikatornya mampu bekerja sendiri, butirnya 1 dan 2, jumlahnya 2. Lalu di sini ada pernyataan-pernyataan. Udah, kita langsung aja ke SPS, masukin datanya. Klik file, open. Ganti Excel. Open. Oke. Yang kolom 9. Di data view-nya, di sini ada data-datanya. Ada 171 data. Udah, kita ke variable view. Yang kolom name ini kita delete, klik kanan, clear.
Untuk variabel gender, kita ubah dulu. Klik transform, record into same variable. New value. Laki. Huruf kapitalnya harus sama. Tuh. Perempuan. Continue. Oke. Oke. Data view. Udah keganti. Lalu kita ke variabel, ini kita ganti jadi numeric key. Yang kelasnya sama, tapi nggak apa-apa kalau nggak usah diganti. Lalu kita akan uji validitas. Untuk uji validitas dan reliabilitas, untuk uji validitas per pertanyaan, langsung aja kita coba, kita klik analyze. Kita scale, lalu reliability analysis. Yang ini kita blok. Ini kita masukin sampai yang 5. Yang 6 ding. Lalu statistik scale if item deleted-nya diklik, lalu continue, lalu oke. Nah, ini udah keluar outputnya. Ini yang untuk reliability statistiknya. Untuk tabel reliability statistik, tadi di PPT kita udah baca harus di atas 0,6, yang mana ada kolom yang ada di kolom Cronbach alpha. Nah, ini kan Cronbach alpha-nya 0,767, yang berarti sudah di atas 0,6, yang berarti datanya sudah reliable. Nah, untuk uji validitas per pertanyaannya ada di tabel item total correlation. Ada di tabel item total statistik. Dan di kolom corrected item total correlation. Yang mana semua item datanya di atas 0,3. Ini kan datanya 0,617, 0,616, 0,427, 0,313, 0,611, 0,547. Yang ini berarti datanya lebih dari 0,3, maka data tersebut semuanya valid. Nah, kita ke variabel foo, ini kan datanya masih ada yang M sama W. Tadi aja caranya kita masukin lagi, analyze, scale, reliability, yang ini di siniin dulu. Lalu kita masukin yang M-nya. Tadi kan udah statistik, udah kita centang, continue, oke. Nah, yang ini, yang M, tadi sama, berarti ini datanya sudah valid semua, udah reliable, karena di atas dari 0,6, Cronbach alpha-nya di sini 0,818.
Yang di tabel item total statistiknya, yang corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,3, jadi ini datanya sudah valid semua. Yang M1 0,592, M02 0,75, M03 0,637, M04 0,494, M05 0,634. Kita masukin lagi yang W sekarang. Sama caranya. Salah analyze. Scale. W. Oke. Nah, ini juga sama, yang di tabel reliability statistiknya, Cronbach's alpha-nya 0,778, berarti datanya sudah reliable. Yang di item total statistiknya, corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,3 semua, yang berarti data tersebut semuanya valid. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.